Dari kepada lingkungan ayat 1 pertemuan 3. Dalam pertemuan ketiga ini akan kita bahas mengenai Aneks 2 Amar 8, yaitu aturan pengawasan pencemaran terhadap cair beracun yang diangkut dalam bentuk curah. Definisi satu Nexus substances atau zat cair beracun berarti setiap zat yang ditunjukkan dalam kolom kategori polusi pada bab 17-18 dari International Book Chemical International Book Chemical Code atau yang sementara dinilai berdasarkan peraturan 6.3 dari Annex 2 termasuk dalam kategori X, Y, atau Z. Yang kedua, liquid substances atau zat cair adalah yang memiliki tekanan uap tidak melebihi dari 0,28 FPA mutlak pada 37,8 Celsius. Tiga, solidified substances berarti zat cair beracun yang dalam hal suatu zat dengan titik lebur kurang dari 15 derajat Celcius pada temperatur kurang dari 5 derajat Celcius di atas titik lebur pada waktu pembongkaran. Atau B, dalam hal dari suatu zat dengan titik lebur sama atau lebih dari 15 derajat Celcius pada temperatur kurang dari 15 derajat Celcius dari titik lebur pada waktu pembongkaran. Nitrous positive substances berarti suatu zat cair beracun dalam kategori X atau Y dengan suatu viscosity sama atau lebih besar dari 50 MPa pada temperatur pembongkaran. Pemberlakuan tentuan di atas ini berlaku terhadap semua kapal-kapal yang bersertifikat untuk mengangkut zat beracun dalam bentuk curah. Pengecualian persyaratan pembuangan dari aneks ini tidak berlaku untuk pembuangan ke laut zat cair beracun atau campuran yang mengandung zat cair beracun bila suatu pembuangan diperlukan untuk keselamatan kapal atau keselamatan jiwa di laut atau juga disebabkan kerusakan kapal atau perlengkapannya yang ketentuan semua tindakan pencegahan telah diambil setelah terjadinya kerusakan kecuali bila pemilik kapal dan nakoda bertindak baik dengan sengaja untuk menimbulkan kerusakan atau sembrono dengan pengetahuan bahwa kerusakan mungkin akan terjadi. Setelah disetujui oleh pemerintah, bila digunakan untuk tujuan penanggulangan kejadian polusi khusus dalam minimalkan kerusakan dari pencemaran. Pembuangan ini harus disetujui pemerintah yang berwenang sebelum pembuangan. Pembebasan. Satu, sehubungan dengan amandemen pernyataan pengangkutan, amandemen persyaratan pengangkutan akibat peningkatan kategori dari satu zat, hal-hal berikut akan berlaku. Bila suatu amandemen terhadap aneks ini dan dari ABC Code dan IEC Code melibatkan perubahan dari bangunan, perlengkapan, dan fitting dan peningkatan dari persyaratan untuk pengangkutan zat cair tertentu, administration boleh memodifikasi atau menunda untuk waktu tertentu penerapan dari amandemen tersebut terhadap kapal-kapal yang dibangun sebelum berlakunya amandemen tersebut dengan pertimbangan tidak beralasan atau tidak praktis. Pelonggaran tersebut akan dilakukan sehubungan dengan tiap-tiap zat. Kedua, pelonggaran tersebut harus disampaikan kepada IMO dengan detail dari kapal-kapal itu, muatan yang diangkutnya, trayek yang dijalani, dan kewenangan dari pelonggaran ini untuk dan membuat sirkulasi kepada semua anggota. Meskipun hal di atas, satu negara boleh membebaskan kapal-kapal dari persyaratan pengangkutan dari persyaratan tersebut 11 mengenai konstruksi, perlengkapan, operasi untuk kapal-kapal yang bersertifikat untuk secara individu membuat minyak sayur tertentu yang ditandai dengan footnote yang dari Revolution 11. Kategori zat cair beracun. Satu, kategori X, yaitu zat cair beracun yang apabila dibuang ke laut dari pencucian tangki atau pembuangan balas dianggap dapat menimbulkan bahaya besar atau major hazard baik terhadap sumber daya laut atau kesehatan manusia karenanya benarkan larangan pembuang ke lingkungan laut. Dua, kategori Y atau kategori Y, yaitu zat cair beracun yang apabila dibuang ke laut dari pencucian tangki atau pembuangan balas dapat menimbulkan bahaya atau hazard baik terhadap sumber daya laut atau kesehatan manusia atau pengguna laut yang sah lainnya
karenanya mewenangkan pembatasan pada kualitas dan jumlah dari pembuangan ke laut ke lingkungan maritim. Ketiga, kategori Z zat cair beracun yang sudah dibuang ke laut dari pencucian tangki atau pembuangan balas maka menimbulkan bahaya kecil terminal hazard terhadap lingkungan, karenanya membolehkan pembatasan yang kurang kuat terhadap kualitas dan jumlah dari pembuangan ke lingkungan laut. Yang keempat, kategori S, OS atau other substances, zat yang termasuk sebagai pencemar dalam Directed Code, tetapi saat ini belum membahayakan. Untuk kapal-kapal pengangkut zat cair beracun diharuskan mempunyai sertifikat International Pollution Prevention Certificate for the period of long-term substances, kecuali kapal itu telah disurvey dan mendapatkan sertifikat berdasarkan International Bulk Chemical Code atau The Bulk Chemical Code. Untuk sertifikat ini ada survei. Ada initial survey, annual survey, intermediate survey, annual survey, dan additional survey. Masa berlaku sertifikat yang ditentukan oleh administration, tapi tidak boleh lebih dari 5 tahun. Pompa, pipa, pengaturan bongkar, dan swab tank. Setiap kapal yang dibangun sebelum 1 Juli 1986 harus dilengkapi dengan pompa dan susunan pipa untuk menjamin bahwa setiap tangki untuk mengangkut muatan kategori X atau Y tidak menyisakan jumlah residu lebih dari 300 liter dalam tangki dan pipa-pipanya, dan tangki yang digunakan untuk mengangkut kategori Z tidak menyisakan lebih dari 900 liter dalam tangki dan pipa-pipanya. Yang kedua, setiap kapal yang dibangun pada sesudah 1 Juli 1986 tapi sebelum 1 Juli 2020 harus dilengkapi dengan prinsip pipa bahwa setiap tangki yang dibolehkan untuk mengangkut kategori X atau Y tidak menyisakan lebih dari 100 liter dalam tangki dan pipa-pipanya, dan setiap tangki yang dibolehkan memuat kategori Z tidak menyisakan residu 300 liter berdasarkan performance test yang diadakan. Untuk kapal yang dibangun pada atau sesudah 1 Januari 2007 harus dilengkapi dengan sistem dan pipa yang menjamin bahwa setiap tangki yang disertifikatkan untuk mengangkut kategori X, Y, atau Z tidak menyisakan residu dalam tangki dan pipa-pipa lebih dari 75 liter berdasarkan performance test yang dilakukan. Kapal yang disertifikatkan untuk mengangkut kategori X, Y, atau Z harus mempunyai pembuangan di bawah air. Pembuangan dilaksanakan pada jarak 12 mil dari Dores Land pada kedalaman 2,5 meter. Prosedur pembuangan: pembuang ke laut, residu dari zat kategori X, Y, atau Z, atau air yang mengandung zat tersebut dilarang, kecuali pembuangan dilakukan dengan persyaratan opsional yang diatur dalam aneks ini. Standar pembuangan: bila sesuai dengan aturan dalam aneks ini, membolehkan untuk pembuang ke laut residu dari zat X, Y, atau Z. Standar pembuangan adalah kapal sedang bernavigasi atau on-road dengan kecepatan minimum 7 knot untuk yang bermesin dan 4 knot untuk yang digadai. Pembuangan dilakukan di bawah garis air. Pembuangan dilakukan pada jarak 12 mil atau lebih dari daratan terdekat pada kedalaman air 25 meter atau lebih. Pembuang kategori X. Nah, tangki bekas pembuangan zat kategori X harus di pre-wash sebelum berangkat dari pelabuhan. Di pelabuhan pembongkaran. Air pembuangan ditampung ke reception facility sampai konsentrasi zat tersebut dalam aliran pembuangan yang diambil sampelnya kurang dari 0,1% dalam berat. Apabila kemudian tangki itu di laut dicuci lagi, harus dilaksanakan sesuai standar buangan. Pembuangan zat kategori Y dan Z. Pembuangan harus memenuhi standar. Bila tidak dilaksanakan sesuai dengan manual, harus dilaksanakan pre-wash sebelum berangkat, kecuali ada proses alternatif yang disetujui oleh surveyor. Balas yang dimasukkan ke dalam balas dalam bekas tangki muatan yang sudah dicuci sehingga kadar zat beracunnya kurang dari 1 ppm boleh dibuang ke laut tanpa memperhatikan kecepatan pembuangan, kecepatan kapal, dan lokasi dan ketentuan bahwa kapal berada tidak kurang dari 12 mil dari daratan terdekat dan kedalaman laut 25 meter atau lebih. Prosedur artikel manual. Setiap kapal yang bersertifikat untuk mengangkut zat cair beracun X, Y, atau Z harus mempunyai di kapal sebuah manual yang telah disahkan oleh pemerintah. Manual dibuat dalam format standar
sesuai Appendix 4 dari Annex 2. Untuk kapal-kapal yang melayani pelayaran internasional harus dibuat dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol, atau bila tidak, ada terjemahan dalam salah satu bahasa tersebut. Tujuan utama dari manual ini adalah supaya perwira di kapal mengetahui tata susunan fisik dan semua prosedur operasi berhubungan dengan penanganan muatan, penelitian tangki-tangki, penanganan slop, dan pengisian pembuangan balas ke dan dari tangki muatan yang harus diikuti agar memenuhi sesuai persyaratan dari aneks ini. Kargo record book. Setiap kapal di mana aneks ini berlaku harus dilengkapi dengan kargo record book sesuai Appendix 2 aneks ini untuk mencatat setiap kegiatan muat bongkar atau keindahan muatan. Dalam hal pembuangan karena kecelakaan harus dicatat keadaan dalam alasan dan alasan pembuangan. Shipboard Marine Pollution Management Plan atau SMPP (NLS). Setiap kapal 150 ton lebih yang bersertifikat untuk mengangkut zat cair beracun dalam bentuk curah harus mempunyai SMPP untuk NLS. Isinya sekurang-kurangnya ialah prosedur yang harus diikuti oleh nakoda dan seorang yang bertanggung jawab mengenai kapal itu untuk melaporkan insiden yang menyebabkan maksud toksisis O1 karbon. Daftar dari otoritas yang akan dihubungi bila terjadi insiden. Tindakan secara detail yang harus diambil segera setelah awak kapal segera oleh awak kapal untuk mengurangi atau mengontrol penyebaran. Prosedur dan titik kontak di kapal untuk koordinasi dengan otoritas setempat. Reception facilities. Pemerintah anggota dari konvensi ini harus menjamin bahwa aturan mengenai reception facilities untuk kebutuhan kapal-kapal di pelabuhan, terminal atau pelabuhan perbaikan tersedia. Aneks 3. Peraturan pencegahan pencemaran zat berbahaya dalam kemasan yang diangkut dari laut. Pengangkutan barang berbahaya dilarang kecuali sesuai dengan aturan dari aneks ini. Suplemen dari aturan dari aneks ini akan diterbitkan oleh pemerintah anggota dari konvensi ini mengenai persyaratan kemasan, marking, labeling, dokumen, penyusunan terstewet, pembatasan jumlah, dan pengecualian untuk mencegah atau minimalkan polusi terhadap lingkungan laut dan zat berbahaya. Packing harus memadai untuk meminimalkan bahaya terhadap lingkungan maritim tergantung isinya. Marking dan labeling harus ditandai dengan tanda yang tahan lama, pakai nama teknik yang benar. Nama dagang saja tidak boleh diberi nama dan label untuk menunjukkan bahwa berbahaya terhadap lingkungan maritim ditambah dengan UN number dari muatan tersebut. Dalam dokumen harus tambahkan kata-kata marine pollutant. Setelah ditempatkan dengan dan racing untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan dan keselamatan kapal. Orang berbahaya tertentu mungkin untuk alasan terdengar ilmiah dan teknik harus dilarang untuk diangkut atau dibatasi dalam jumlahnya yang boleh diangkut satu kapal. Dalam pembatasan jumlah, pertimbangan akan diberikan terhadap ukuran, konstruksi dan perlengkapan kapal serta kemasan serta sifat yang melekat pada zat tersebut. Apabila ada muatan ini yang jatuh ke laut, maka nakoda harus melaporkan kepada staf bandar. Apabila kapal tenggelam dan di kapal tidak ada muatan berbahaya, maka nakoda harus melaporkan pada staf bandar. Bila kapal sudah ditinggalkan, maka yang melaporkan adalah pemilik kapal. Setiap kegiatan bongkar muatan berbahaya harus minta izin dari staf bandar 24 jam sebelum kegiatan.